Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimna marasida umurina wa inna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina ma ba'd. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur serta memuji kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada saat pagi hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak sekali yang tidak dapat kita hitung-hitung. Di antaranya adalah nikmat sehat walafiat, dan yang lebih penting lagi bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih dapat menghadiri pengajian rutin setiap Ahad pagi Majelis Ta'lim Al-Ukhuwah Desa Sengon, Subah, Kabupaten Batang ini tanpa ada suatu halangan apapun. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam Allah semoga senantiasa tercurah ke atas junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang paling berjasa bagi kita, yang harus kita curahkan rasa cinta kita kepada beliau, bahkan melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri daripada cinta kita kepada kedua orang tua kita dan keluarga kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kedatangan tamu istimewa, saudara kita dari satu negeri yang saat ini sedang mendapat ujian dari Allah yang sangat luar biasa. Bahkan ujian yang diberikan oleh Allah kepada bangsa beliau ini bukan hanya tahun ini saja, tapi sudah bertahun-tahun. Kalau tidak salah sejak tahun 1967 negeri beliau ini telah dijajah oleh bangsa lain, yakni bangsa Israel, khususnya yaitu Zionis Israel. Masya Allah. Beliau ini berasal dari negeri Palestina, di mana negeri Palestina ini di sana ada satu masjid yang dibangun oleh para nabi, peninggalan para nabi, bahkan satu masjid yang dahulu Rasulullah SAW pernah sholat di dalamnya, sholat mengimami kepada para nabi terdahulu ketika beliau ini pada malam Isra Mi'raj pada tanggal 27 Rajab, ketika Rasulullah ini akan mendapatkan perintah sholat 5 waktu dari Allah SWT di Sidratul Muntaha atau di arsy-Nya Allah SWT. Hadirin Allah SWT, di sanalah ada satu masjid yang dinamakan Masjid Al-Aqsa, yakni kalau tidak salah dibangun sejak Nabi Sulaiman ketika menjadi raja. Masya Allah, tempat peribadahan Nabi Sulaiman alaihissalam. Hadirin Allah SWT, dan para nabi yang disebut dalam Al-Quran yang wajib kita ketahui ini ada 25 nabi dan rasul yang
telah tertulis namanya di dalam Al-Quran yang wajib kita ketahui. Sedangkan kata para ulama, sebenarnya jumlah para nabi dan rasul ini bukan hanya 25, akan tapi 124.000 nabi dan rasul. Masya Allah. Jadi Masya Allah, para nabi ini kebanyakan dakwahnya di sekitar situ, di sekitar negeri Palestina itu. Hanya nabi terakhir yang Allah utus di Jazirah Arab, yaitu di Mekah ini, yaitu nabi terakhir, nabi kita, nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pada waktu itu banyak orang tidak percaya, masa nabi kok diturunkan di Arab, ya, di Mekah, di tempat masyarakat jahiliyah. Ya. Maka banyak orang yang tidak percaya karena kebiasaan para nabi ini diutus di daerah Palestina. Dari Allah SWT, maka Palestina ini adalah negeri yang dibarokai oleh Allah SWT. Suatu tempat yang dibarokai oleh Allah SWT karena Allah mengutus para nabi-nabi di daerah situ. Maka pada pagi hari ini adalah pagi yang sangat istimewa sekali. Kok kita ya Jamaah Majelis Ta'lim Al-Ukhuwah kok kanugrahan yang luar biasa ya. Kita tidak tahu ya, saya sendiri tidak tahu apakah beliau itu dulu masih ada keturunan dari dari Nabi dan Rasul dahulu, kita pun tidak tahu ya. Tidak tahu. Akan tapi yang jelas beliau ini telah hidup di satu daerah yang barokna haulahu, yang dibarokai di sekitarnya, yaitu negeri Palestina. Dari Allah Ta'ala, dan pada akhir-akhir ini, Masya Allah SWT, ini bangsa Palestina, lebih khusus lagi adalah bangsa Gaza. Kalau di sini disebut Gaza, kalau di sana disebut Ghazah ya. Di sana disebut Ghazah, kota Ghazah. Itu Masya Allah, tidak ada satu bangunan yang utuh. Karena apa? Terus menerus diserang oleh Zionis Israel, dibombardir, dibom. Bahkan yang terakhir kemarin ada 4 orang tanpa senjata dirudal ya, dengan drone, dengan pesawat drone tanpa awak. 4 orang pejuang Palestina atau penduduk Palestina Gaza ini dirudal. Masya Allah. Ibaratnya jenengan 1 ekor nyamuk atau 4 ekor nyamuk jenengan dibunuh pakai palu yang sangat besar. Masya Allah. Sungguh tidak seimbang sama sekali. Ini apa? Menunjukkan kezaliman yang sungguh di luar peri kemanusiaan. Maka alhamdulillah kita kehadiran saudara kita dari Palestina ini ya, mudah-mudahan menggugah kegairahan kita kepada agama yang kita peluk ini, yaitu agama Allah SWT, agama Islam, dan juga menggugah kepedulian kita, apalagi di bulan Ramadan ini, walaupun spontan ya, ini juga ini kunjungan kehormatan luar biasa. Semula tidak ada rencana di majelis kita ini, akan tapi yang jelas karena ini kehendak Allah SWT tidak bisa ditolak, maka akhirnya kita dapat bertemu dengan beliau. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka walaupun spontan, apabila panjenengan pada pagi hari ini ngantongi uang atau ngantongi barang berharga, bisa nanti disumbangkan kepada beliau. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saudara-saudara muslim kita di Palestina untuk melanjutkan kehidupannya. Masya Allah. Sebenarnya orang di dunia ini banyak yang menyumbang juga ya, banyak menyumbang kepada mereka. Akan tapi ketika sumbangan ini dibawa,
Ya. Ini dihadang oleh Zionis Israel, dihadang oleh musuh-musuh daripada kemanusiaan itu sendiri. Jadi Allah SWT untuk membantu bangsa Palestina ini tidak harus umat Islam. Cukup dengan kita mempunyai kemanusiaan, rasa kemanusiaan, maka kita telah membantu bangsa Palestina. Jadi Allah SWT, maka marilah kita dengarkan apa yang akan disampaikan beliau, kabar-kabar dari Palestina, ya, fakta-fakta yang terjadi di sana, sehingga kita mendapat kabar yang sebenarnya dari saudara kita asli dari Palestina. Karena apa? Sekarang ini media informasi, ya, ini ada dua. Ada yang mendukung Palestina dan ada yang tidak mendukung atau bahkan memusuhi bangsa Palestina. Bangsa Palestina yang selama ini dibombardir, ya, diserang, dizalimi, dibantai, kemudian akan bersihkan etnis mereka, ya. Malah kan dalam media massa yang umum ini dikatakan bahwa mereka ini adalah para teroris. Masya Allah, naudzubillah min dzalik, summa naudzubillah min dzalik. Padahal mereka ini membela diri karena wilayah itu betul-betul milik bangsa Palestina dan Israel ini adalah pendatang. Pendatang yang tiba-tiba menguasai. Coba jenengan bayangkan, bahasa Jawanya mawon iki, bahasa kampungnya mawon. Jenengan ada orang susah, nggih, keleleran mboten punya enggen, jenengan akhirnya ditampung di rumahnya jenengan, nggih. Kemudian dijamu, kemudian dicatu makan setiap harinya, nggih. Dibantu kebutuhannya. Tiba-tiba setelah berapa tahun rumah itu dikuasai sama tamu itu, dan jenengan kemudian akhirnya dipinggirkan. Jenengan sebagai tuan rumah, jenengan ditaruh di pojok di belakang. Coba jenengan bayangkan, bisa terima enggak? Tidak cukup dengan itu, jenengannya dijotosi, Masya Allah, dianjuti dan bahkan diusir dari rumah jenengan ini. Masya Allah. Jadi maka tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata bagaimana kesusahan saudara kita di Palestina dan bagaimana kekejaman bangsa Zionis Israel. Sebenarnya kita secara etnis, ya, etnis Israel kita ini tidak ada masalah, tapi paham Zionisme yang menyatakan bahwa dia adalah etnis yang paling mulia dan dia tidak bisa berdampingan dengan umat Islam, inilah yang kita tolak. Jadi Allah Ta'ala, maka insya Allah waktu Ustadz akan kita serahkan. Beliau ini bernama Syekh Umar Khalid Mahmud, ya. Alhamdulillah, ya. Coba berdiri Ustadz. Syekh Umar berdiri, ya. Minta berdiri, ya. Berdiri. Kemudian ini Mutarjim berdiri juga. Nah, ini beliau dari Ngujung. Nah, ini yang Palestina yang tinggi ini, Masya Allah, yang tinggi, yang ganteng. Itu yang penerjemah ini agak lebih tinggi sedikit, ya. Ini beliau lebih ganteng lagi, ya. Masya Allah, dua-duanya ganteng semua. Gitu. Kalau yang Ustadz Nur Syahid ini asli Ujung Negoro, oke. Insya Allah ini akan membantu kita menerjemahkan. Monggo duduk. Alhamdulillah, ya. Sekali lagi, jika panjenengan ada apa ini, karena ini spontan, jika ada membawa uang nanti bisa disumbangkan kepada beliau berapapun, ya, berapapun. Mudah-mudahan ini menjadi saksi bahwa kita ini anti kezaliman dan bahwa kita ini peduli kepada nasib saudara kita yang saat ini sedang dizalimi. Ibarat pada zaman dulu ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud,
ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, ya, maka tidak ada yang bisa membantu karena raja ini mempunyai kekuatan, ya, mempunyai tentara, mempunyai pendukung yang luar biasa besar. Pada waktu itu Raja Namrud mengumpulkan kayu bakar yang banyaknya sealun-alun. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim ini sampai ketika akan dibakar ini, Nabi Ibrahim ini dilempar pakai manjanik, pakai apa? Pakai pelintengan raksasa. Jadi sehingga Nabi Ibrahim ini masuk ke dalam kobaran api. Masya Allah. Kemudian ada satu burung pipit atau burung emprit, burung kecil sekali, bolak-balik dia itu dari sungai ambil air, kemudian dia terbang di atas api itu, membuang airnya dari cucuknya ini, dari paruhnya, katanya mau memadamkan api ini. Masya Allah. Malaikat menawarkan, wahai Nabi Ibrahim, apakah engkau mau engkau mau minta bantuanku? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, aku tidak butuh bantuanmu. Hasbi Allah, aku hanya cukup pertolongan Allah saja. Masya Allah. Dan itu pun burung ini terus bolak-balik dari sungai, menyiramkan air dengan air yang sedikit. Ditanya, wahai burung, apa gunanya kamu? Yang kamu perbuat itu apa gunanya? Tidak ada sama sekali, tidak akan bisa mematikan api itu, tidak akan bisa memadamkan. Maka burung ini menjawab, ini sebagai hujahku, sebagai alasanku nanti ketika di hari kiamat aku ini ditanya oleh Allah SWT bahwa aku telah berusaha membantu kepada kebenaran, kepada Nabi Ibrahim. Maka walaupun 1 rupiah, ya, jika kita membawa nanti, atau mungkin jenengan pinjam temannya, Junju, aku tolong disilihi mumpung ono sedulur dewek wong Palestina, tak titip rakyat serupiah. Nah, ini nanti menjadi hujah kita di hadapan Allah SWT pada hari kiamat, bahwasanya ketika terjadi kezaliman seperti ini menimpa saudara kita, kita telah membantu walaupun sedikit. Mudah-mudahan bantuan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang kami sampaikan. Apabila ada benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada salahnya dari saya sendiri, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian untuk tausiah, ya, untuk tausiah